Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Melihat wajah Chu Xingyun kosong, kurcaci berjanggut putih berpikir bahwa Chu Xingyun tidak mendengarnya. Dia menambah volumenya dan berkata lagi. Beri kami 10 tabung lagi, dan kami akan mengantarmu ke seluruh desa. Melihat kerdil berjanggut putih yang bersemangat, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya hanya perlu satu untuk memimpin jalan, tidak begitu banyak orang untuk mengikuti. Mencium aroma jelas anggur di tabung bambu, wajah cemas pria kecil berjanggut putih itu berwarna merah. Anggur murni adalah favorit mereka, tetapi tidak ada tanaman di dunia bawah tanah, dan mereka tidak akan membuat anggur. Selain itu, bahkan jika mereka dapat membuat anggur, tidak mungkin untuk membuat anggur yang luar biasa. Hidung kecil pria sangat mudah digunakan, dari dedaunan bambu, mereka mencium aroma yang berbeda-beda, dan masing-masing membuat air liur dan tidak bisa melepaskan diri. Di dunia bawah tanah, di mana bunga, rumput, buah, dan segala sesuatu di tanah, semua adalah harta di dunia bawah tanah, semua orang kecil bermimpi. Tapi sekarang, bayi-bayi ini diintegrasikan ke dalam sebotol anggur. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk meminta anggur di tangan. Menggelengkan kepalanya dengan keras, kurcaci kecil itu berkata. Dunia bawah tanah ini sangat berbahaya. Hanya ketika seluruh desa kami melindungi Anda, kami dapat memastikan Anda. Sebelum kurcaci berjanggut putih selesai berbicara, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak takut bahaya. Aku di sini untuk mengalami. Jika kau melindungiku bersamaku, bagaimana aku bisa mengalami ini? Menatap Chu Xingyun tanpa daya, kurcaci berjanggut putih itu jelas tidak mau menyerah. Dengan anggur yang begitu baik, dia merindukan Chu Xingyun, tetapi sudah pergi. Siapa yang tahu apakah Chu Xingyun akan datang ke sini? Sesaat kemudian, kurcaci berjanggut putih itu berbalik dengan tajam dan berteriak, Nir, Yaer, Jiaur, cepatlah. Dengan teriakan kurcaci berjanggut putih, 3 sosok kecil yang cantik keluar dari kerumunan dan berdiri di depan kurcaci berjanggut putih. Melihat dari dekat, ketiga gadis ini mungil, hanya 15 hingga 16 cm. Karena mereka kecil, mereka sangat halus, melihat dari dekat, ketiga gadis ini sangat cantik. Jika diperbesar 10 kali secara proporsional, mereka benar-benar cantik tanpa batas. Tapi jelas orang-orang kecil ini sangat besar, mereka bukan kantong, tetapi mereka pasti mini. Menunjuk ke Chu Xingyun, kurcaci berjanggut putih dengan datar berkata, kalian bertiga, bawa dia ke jurang tanpa angin, akan ada. Selama pidato, kurcaci berjanggut putih melirik Chu Xingyun, lalu mengubah bahasa, dan berkata dalam lelucon. Menghadapi bahasa yang benar-benar asing ini, Chu Xingyun tertawa getir. Meskipun aku benar-benar ingin tahu apa yang dikatakan pihak lain, tetapi bahasa ini, aku ingin menjadi lingua franca dari dunia bawah tanah. Dia benar-benar mendengarkan untuk pertama kalinya, dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Setelah berbicara lebih dari 10 menit, pria kecil berjanggut putih itu mengangguk puas. Dengan wajah serius, dia mengangguk pada kurcaci berjanggut putih, dan kemudian ketiga gadis itu berbalik dan berjalan menuju Chu Xingyun. Saat mereka mendekat, ketiga gadis itu menatap Chu Xingyun. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak tahu apa yang akan mereka lakukan untuk sementara waktu. Melihat bahwa Chu Xingyun tidak menanggapi, ketiga gadis kecil berjalan ke kaki Chu Xingyun, menarik celana panjangnya, dan memanjat dengan keras. Gerakan ketiga gadis kecil itu sangat ringan, menggunakan kedua tangan dan kaki, mereka menarik lipatan pakaian Chu Xingyun dan dengan cepat naik ke bahu Chu Xingyun. Yaer dan Nier masing-masing duduk di bahu kiri dan kanan Chu Xingyun, membuat Jiaur tidak bisa bersembunyi. Mereka harus menarik bahunya dan jatuh ke saku di dada kiri Chu Xingyun. Dengan kedatangan ketiga gadis itu, tiba-tiba, aroma seorang putri yang bukan bunga tetapi lebih baik dari aroma bunga memenuhi lingkungan Chu Xingyun, yang sangat bagus. Menggosok hidungnya dengan memalukan, Chu Xingyun berpikir untuk mengubah 3 kurcaci jantan, tetapi setelah pertimbangan yang cermat, hubungan yang begitu dekat dengan kurcaci jantan bahkan lebih canggung. Ketiga gadis itu mengikuti, meskipun sedikit canggung, tetapi berbicara itu masih sangat nyaman.
Perpisahan dengan desa kerdil kecil, di bawah bimbingan 3 gadis, Chu Xingyun mengejar melewati jurang tak berangin. Menonton Chu Xingyun pergi dengan cepat, kurcaci berjanggut putih tersenyum bangga. Alasan mengapa dia mengirim 3 gadis untuk mengikuti pada saat yang sama, dia punya rencana sendiri. Dia berharap ketiga gadis itu bisa mendapatkan persahabatan Chu Xingyun, dan begitu mereka memiliki ikatan satu sama lain, mereka tidak akan memutuskan kontak. Awalnya, itu hanya perlu mengirim petunjuk, tetapi jika seseorang terlalu berisiko, jika Anda tidak bisa mendapatkan persahabatan Chu Xingyun, itu akan menjadi putus asa. Peluang 3 orang selalu lebih besar dari 1 orang, dan siapapun akan menghitung akun ini. Chu Xingyun diusir, dan kurcaci berjanggut putih menyambutnya. 10 daun bambu dibawa ke desa. Meskipun untuk Chu Xingyun, ukuran tabung bambu tepat, tetapi untuk kurcaci, tabung bambu terlalu besar. Tabung bambu setinggi lebih dari 20 cm sedikit lebih tinggi dari yang tertinggi di antara katai, dan juga sangat kuat. Untuk Chu Xingyun, tabung bambu ini hanya bisa menampung segelas besar anggur, tetapi untuk kurcaci ini, itu adalah tangki besar. Di bawah komando kurcaci berjanggut putih, daun bambu 9 tabung disimpan di ruang bawah tanah, dan tabung yang tersisa dituangkan ke dalam wadah kristal besar. Garis besar kristal adalah tentang ukuran blackjack yang biasa digunakan oleh manusia. Melihat daun bambu hijau di tangki anggur besar, semua mata kurcaci itu cerah. Segera para kurcaci mengangkat api, mengeluarkan semua jenis daging, dan mulai memanggang. Panggangan itu dihiasi dengan dedaunan bambu, dan semua kurcaci menari dengan indah. Mereka merayakan sepanjang malam, dan kemudian mereka jatuh di samping api unggun dan tertidur. Melihat para lelaki itu, mereka tertidur lelap dan para perempuan di desa kerdil kecil berhenti. Mereka menggunakan cangkir kecil untuk memegang secangkir kecil daun bambu, dan minum dengan indah. Orang-orang kecil adalah anggur yang baik, tetapi jumlah anggurnya sangat dangkal, hanya segelas kecil yang dapat diminum selama setengah hari, dan tidak dapat menahan stamina anggur, pada dasarnya mabuk. Belum lagi sisi karnaval desa kerdil kecil sepanjang malam, sisi lain. Chu Xingyun dan 3 gadis kecil berbaris dengan kecepatan penuh dan melaju ke arah jurang tak berangin. Tidak lama setelah perjalanan, lampu hitam menyala di sampingnya, dan 3 kumbang abisal melompat keluar dengan keras. Di bawah lantai ke-100, semua kumbang abisal sudah memiliki kekuatan nirvana. Karapas di sekitar tubuh sangat keras sehingga memalukan. Senjata kerajaan biasa sulit untuk dipotong dengan mudah. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, karapasnya juga tebal, tetapi yang paling penting, setelah mencapai nirvana, kumbang abisal ini memiliki kemampuan untuk terbang. Kumbang abisal memiliki cara terbang khusus, mereka tidak didorong oleh sayap, bahkan. Kumbang abisal tidak memiliki sayap sama sekali. Orang-orang kuat dengan karapas hitam ini sangat aneh di udara, datang dan pergi seperti listrik, bergerak seperti terbang, dan sangat kuat. Melihat 3 kumbang abisal dengan cepat menuju ke sini, Chu Xingyun tahu bahwa sekarang dia bukan lawan sama sekali. Sambil bersiap-siap memanggil budak pedang lubang hitam, Jiaor, Yaer, dan Nir menghantam dengan gemerincing. Tidak bagus. Berbahaya. Kembalilah segera. Menyaksikan ketiga gadis itu menerkam kumbang jurang yang mengerikan, mata Chu Xingyun tidak bisa menahan retak. Melihat ketiga gadis itu akan dihancurkan oleh kumbang abisal, Chu Xingyun tidak dapat menghentikannya. Bagaimanapun, Chu Xingyun hanya memiliki kekuatan Yin dan Yang Liu Chongtian, dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sama seperti Chu Xingyun putus asa, di udara, ketiga gadis membalikkan tubuh mereka, naik di bahu 3 kumbang abisal. Melihat adegan ini, ekspresi Chu Xingyun langsung berubah dari putus asa menjadi tertegun. Ketiga gadis itu tidak menyadari perubahan ekspresi Chu Xingyun, dan dengan senang hati mengendalikan kumbang abisal, berputar cepat di sekitar Chu Xingyun. Ya! Melihat penampilan bahagia dari 3 gadis kecil, tanpa bertanya, ketiga kumbang abisal ini tidak liar sama sekali, tetapi ketiga gadis ini tidak tahu bagaimana menyerah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, ketiga kumbang abisal ini berukuran sebesar anjing besar, rata, dan pelindungnya berwarna hitam dan tebal, dan mereka sangat tangguh. Chu Xingyun pernah mencobanya. Pedang-pedang raja kelas 9, yang habis dengan satu pedang, hanya bisa memotong tanda putih pada baju besi, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Di bawah tubuh datar, ada sepasang kaki depan dan 2 pasang kaki belakang, total 6 kaki.
Sepasang kaki depan ramping dan kuat, dan ujungnya adalah sepasang bilah seperti gunting. Ketika gunting ditutup, mereka adalah dua tombak tajam. Dua pasang kaki belakang juga ramping dan kuat saat meluncurkan serangan. Di bawah 4 kekuatan lentur ke belakang, Anda dapat langsung meningkatkan kecepatan ke batas, yang lebih cepat dan lebih tajam daripada panah. Yang paling menarik perhatian Chu Xingyun adalah gigi tajam ketiga kumbang abisal ini. Tidak seperti kumbang abisal lainnya, ketiga kumbang abisal ini memiliki sepasang gigi yang tajam dan tajam. Dua pasang gigi tajam itu seperti pedang bertanduk, memanjang dari kiri ke kanan dan membungkuk ke tengah, masing-masing gigi tajam itu panjangnya setengah meter. Setelah ditutup, di bawah gigi yang terhuyung-huyung, kekuatan gigitan yang luar biasa meletus, dan bahkan baja dapat digigit dalam satu gigitan. Kumbang abisal biasa juga memiliki gigi, tetapi mereka tidak pernah begitu lama, sangat gagah, sangat tajam. Katai putih berjanggut, alasan mengapa 3 gadis ini dikirim adalah bijaksana. Pertama-tama, mereka harus cantik, imut, dan memiliki kepribadian yang baik. Kalau tidak, bagaimana jika teman-teman mereka tidak bisa berteman dan menjadi musuh? Namun, desa ini cantik dan imut, dan ada lebih banyak gadis dengan kepribadian yang baik. Mengapa tidak ketiga gadis ini? Ini harus dikatakan kekuatan untuk melindungi Chu Xingyun, tidak membiarkannya mati, tentu saja, mengirim seorang gadis dengan kekuatan yang cukup kuat untuk melindungi Chu Xingyun. Begitu Chu Xingyun meninggal di sini, mereka tidak ingin minum Zhu Yeqing lagi seumur hidup mereka. Ketiga gadis ini adalah pemimpin generasi muda di desa, dan mereka semua memiliki Raja Serangga Jurang sebagai hewan penjaga. Sebenarnya, ini sangat mirip dengan manusia, kecuali bahwa Katai, yang 10 kali lebih kecil, tidak dianggap manusia. Pada awalnya, ketika Ngarai Abis menggali batu roh, ketika lapisan ke-100 digali, mereka tak terhindarkan menemui para kurcaci yang hidup di kedalaman bumi. Para kurcaci ini, yang tinggal di dekat pusat bumi, memiliki kemampuan yang khas, dan masing-masing memiliki kumbang abisal sebagai binatang penjaga. Setelah berperang, para kurcaci ini mengendarai kumbang abisal, berlari kencang dan melempar tombak. Jangan melihat lelaki kecil itu, tetapi tombak mereka tidak sekuat itu. Meskipun tombak yang digunakan oleh kurcaci itu kurang dari 20 cm panjangnya, itu dirakit dengan kuaizun dan memiliki kekuatan penetrasi, dan kekuatan itu bahkan di atas panah manusia. Terutama ketika kumbang abisal maju dengan keras, anak panah yang dilemparkan oleh kurcaci ini secepat batu api elektrooptik, dan bahkan pelindung dari kelas kerajaan tidak dapat menghentikan tombak para kurcaci ini dari lemparan. Pada jarak dekat, sepasang kaki depan tajam dari kumbang abisal, serta gigi tajam yang dapat menghancurkan baja, bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi manusia. Bahkan jika itu dapat menahan serangan kaki dan gigi yang tajam, serangan manusia, sulit untuk menghancurkan pelindung kumbang jurang. Pada akhirnya, umat manusia bahkan mengirim seorang master tingkat kaisar. Meskipun tidak ada catatan, dikatakan bahwa Kaisar Houtu bertemu makhluk abisal dari tingkat kaisar. Adapun situasi tertentu, saya khawatir hanya Kaisar Houtu yang tahu. Setelah Kaisar Houtu pergi, perang berhenti. Pada awalnya, Kaisar Houtu mengatakan bahwa manusia tidak memiliki modal, dan pada saat yang sama berperang dengan makhluk setan, iblis, dan jurang, sehingga manusia dan kurcaci menandatangani perjanjian gencatan senjata. Menurut perjanjian itu, manusia dilarang menambang di bawah 100 lapisan, dan para kurcaci tidak memiliki ambisi untuk memperjuangkan hegemoni, jadi mereka menandatangani perjanjian itu dengan senang hati. Hasil dari pertempuran ini disembunyikan oleh tingkat tinggi umat manusia, dan Ngarai Jurang secara bertahap ditinggalkan. Pernyataan eksternal adalah bahwa deposit Lingxi habis dan tidak memiliki nilai untuk penggalian lanjutan. Tetapi pada kenyataannya, 100 lapisan terdengar seperti banyak, tetapi pada kenyataannya itu hanya kulit. Di bawah 100 lapisan, itu adalah bumi yang asli, dengan banyak batu roh yang terkubur seperti bintang. Hanya saja dunia bawah tanah adalah Katai, dan dunia makhluk abisal, yang tidak boleh dihancurkan oleh manusia. Selain itu, yang disebut Katai hanya kata sifat sebenarnya. Katai ini tidak dianggap manusia. Setelah perang itu, orang-orang memanggil demon penjahat mini penjahat abis ini. Iblis Jurang, seperti namanya, mengontrol kehidupan iblis jurang. Karena pertempuran itu adalah pemenangnya, klan iblis tidak memusuhi manusia, tetapi juga tidak disambut.
Ketika berhadapan dengan manusia, setan-setan ini memiliki rasa superioritas, mereka minum dan minum, sikap mereka sangat keras, dan mereka memang memiliki modal yang kuat. Jangan meremehkan setan. Jika Anda benar-benar bertarung dengan mereka pada saat itu, bahkan jika Anda memanggil semua budak pedang lubang hitam, Anda tidak akan menang dengan mudah. Anda bahkan mungkin dipaksa keluar dari lubang hitam untuk menang. Dan desa kecil itu hanyalah sebuah desa iblis yang dapat dilihat di mana-mana di dunia bawah tanah. Begitu Chu Xingyun benar-benar membantai desa itu, tidak akan butuh waktu lama bagi ribuan roh iblis jurang dalam untuk mengendalikan kumbang abisal. Dan di sini, setelah 3 saudara perempuan kecil dan Raja Cacing jurang dalam mereka jauh lebih tenang di sepanjang jalan, dan tidak ada kumbang abisal tiba-tiba keluar untuk mengganggu Chu Xingyun. Abyssal Beetle, juga dikenal sebagai monster abisal, kelas internalnya sangat ketat. Kumbang abisal biasa tidak pernah berani mendekati Raja Abisal sesuka hati. Kumbang abisal biasa hanya bisa mencapai nirvana. Raja Bak Jurang yang dikendalikan oleh 3 gadis ini dapat dipromosikan ke Kaisar Wu Realm. Adapun ranah Kaisar Zun, tidak ada cara untuk mengatakan ini. Apakah itu seorang pria, setan iblis, atau iblis, sangat sulit untuk mencapai Kaisar Zun. Jiaur, Yaer, Nir membuka jalan, Chu Xingyun tidak terhalang sepanjang jalan, saya tidak tahu seberapa jauh saya telah berjalan, dan saya harus berhenti sampai tubuh saya sangat lelah. Di samping sungai bawah tanah, Chu Xingyun ditempatkan. Mengambil ruang reinkarnasi, kompor yang dibuat dengan hati-hati oleh pengrajin dan berbagai bahan, Chu Xingyun mulai sibuk. Menonton Chu Xingyun mengeluarkan banyak makanan lezat, ketiga gadis itu memegang jari-jari mereka, dan air liur menyelinap ke bawah jari-jari putih dan lembut. Di dunia bawah tanah, bahannya terlalu langka, sehingga setiap iblis adalah camilan. Namun, kurangnya bahan membuat makanan ringan ini tidak bisa dimakan. Di bawah lingkaran setan, setiap iblis semakin rakus. Ada 3 outlet api di atas kompor, setelah dibuka, nyala api biru muda menyembur keluar dengan bunyi gedebuk. Kompor ini adalah produk utama dari pengrajin selama 36 hari yang diukir dengan susunan ledakan dan susunan api. Setelah tertanam di dalam batu roh, kompor ini dapat disemprotkan dari outlet api begitu bersemangat. Mengambil panci besi, Chu Xingyun mengisi pot nasi bambu hijau, bergegas ke sungai bawah tanah dan mencuci bersih, lalu meninggalkan sepanci air kecil, dan bergegas kembali. Letakkan nasi bambu dan setengah kecil panci air di stop kontak api pertama kompor. Chu Xingyun menutupi tutup panci. Butuh waktu lama untuk pot beras bambu wangi keluar dari pot. Kemudian, Chu Xingyun mengeluarkan pot lain, membilasnya di sungai bawah tanah, dan menaruhnya di atas kompor. Dituangkan ke dalam huang cengceng, minyak lobak yang diekstrak dari biji tanaman, semburan aroma minyak tiba-tiba muncul di wajah. Ding-ding dentang, Chu Xingyun dengan cepat memasak 4 hidangan dan 1 sup. Alasan mengapa kami ingin membuat 4 kursus adalah karena ada 4 orang di baris ini. Keempat hidangan sangat umum bagi Chu Xingyun, 2 daging dan 2 vegetarian, semangkuk sup makanan laut. Tetapi ketika Chu Xingyun mengatur 4 mangkuk nasi ketan yang harum dan menyajikan 4 hidangan dan 1 sup, air liur Jiaur, Yaer, dan Nir tidak bisa berhenti, menelan sedikit demi sedikit. Dengan teriakan Chu Xingyun, 3 makanan kecil itu tidak tahu apa artinya bersikap sopan, mereka menyambar mangkuk besar dan mengambil sendok untuk dimakan. Mangkuk yang digunakan oleh Chu Xingyun tidak besar, hanya mangkuk terompet biasa. Tapi untuk 3 saudara perempuan Jiao Yani, ini adalah 3 pot besar. Chu Xingyun buru-buru makan semangkuk kecil nasi bambu, cukup makan beberapa gigitan piring, lalu berhenti, menggigit daun bambu, dan merasa sangat nyaman. Melihat ke seberang, ketiga gadis mungil itu melambai seperti sendok di tangan mereka. 1 gigitan nasi, 1 piring, dan 1 lagi sup, dan 1 gulungan berventilasi di bawah sisa awan, yang kamu makan disebut mabuk berat. Tidak heran mereka begitu gila dan hidup begitu besar, mereka tidak pernah makan makanan lezat seperti itu. Dari 4 hidangan dan 1 sup ini, mereka memiliki rasa pegunungan, rasa padang rumput, rasa hutan, dan rasa laut. Setiap hidangan hanya bisa dimiliki oleh dunia yang mereka impikan. Menurut catatan nenek moyang, keluarga iblis awalnya hidup di permukaan dunia. Pada saat itu, mereka juga bisa memakan rasa gunung dan laut setiap saat, dan semuanya indah dan tak tertandingi. Tapi tiba-tiba suatu hari, iblis itu muncul.
Sirius, Skyhawk. Semua jenis monster terbang dapat muncul di atas desa kapan saja, menelan mereka ke tenggorokan, mengunyah naksir, dan menelan ke dalam perut. Untuk bertahan hidup, klan iblis harus bersembunyi di bawah tanah. Pada akhirnya, klan iblis menemukan iblis abis di kedalaman bumi, dan melalui cara khusus, mendapat perlindungan dari iblis abis, dan dengan demikian selamat di dunia jurang maut. Setelah puluhan juta tahun pembangunan, iblis-iblis telah terbiasa dengan lingkungan dunia jurang, tetapi segala sesuatu tentang dunia permukaan masih merindukan impian. Sangat disayangkan bahwa itu terlalu jauh dari permukaan, dan menurut pelatihan leluhur, mereka tidak diperbolehkan untuk kembali ke dunia permukaan, jadi tidak peduli seberapa serakah, mereka hanya bisa bertahan. Di bawah tatapan heran Chu Xingyun, 3 gadis menelan awan dan memakannya. Namun, meskipun mereka sudah makan dengan gila, jumlah makanannya terlalu banyak. Dengan Chu Xingyun, itu hanya piring kecil. Tetapi untuk 3 saudara perempuan kecil, itu adalah 3 panci besar dan 3 keranjang besar. Terutama semangkuk besar sup, yang sebesar bak mandi, memungkinkan mereka untuk melompat dan mandi. Nyeri menutupi perutnya, meskipun perutnya penuh, tetapi hati mereka tidak penuh, mulut mereka penuh, dan mata mereka penuh, tetapi mati-matian, mereka tidak bisa makan lagi. Sizzle. Tidak ingin meletakkan peralatan makan, tiba-tiba, 3 adik perempuan mencium aroma yang tak terlukiskan. Melihat ke arah mana aroma itu datang, Chu Xingyun perlahan-lahan menuangkan cairan hijau dari tabung bambu dan menuangkannya ke gelas anggur kristal. Melihat 3 saudara perempuan kecil, jari-jarinya ngiler, dan tampak menyedihkan apa yang bisa dilakukan Chu Xingyun. Saya mengambil 3 gelas terkecil dan menuangkan beberapa daun bambu ke dalamnya. Di mata gembira dari 3 saudara perempuan kecil, Chu Xingyun mendorong 3 gelas anggur berkualitas kepada mereka. Dihadapkan dengan anggur yang baik-baik saja, ketiga saudara perempuan itu tidak sopan. Mereka mengambil secangkir penuh ukuran kepala mereka dan menyesap sedikit. Tiba-tiba, aroma yang jernih membuat mata mereka yang indah menyipit. Dihadapkan dengan anggur yang begitu lezat, mereka tidak bisa mengendalikan diri, sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, mereka minum anggur dalam gelas sampai bersih. Zhu Yeqing dianggap sebagai minuman keras, dan staminanya sangat kuat. Segelas anggur memasuki tenggorokan. Ketiga adik perempuan itu sudah pusing dan bengkok. Untungnya, sekarang saatnya untuk beristirahat, dan mabuk bukanlah hal yang buruk. Daun bambu ini berwarna hijau, tetapi Chu Xingyun berhasil keluar dengan empulur es. Setelah mabuk, tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga akan sangat jernih dan jernih. Setelah minum 3 silinder daun bambu berturut-turut, bahkan Chu Xingyun agak mabuk dan bingung. Setelah mengepak sumpit dan kompor, Chu Xingyun mengeluarkan tenda dan menempatkan 3 adik perempuan di tenda. Chu Xingyun juga masuk dan tertidur. Dengan keadaan Chu Xingyun saat ini, tidak perlu tidur terlalu lama. Apalagi setelah minum daun bambu berwarna hijau yang mengandung empulur es, saya baru bangun setelah tidur sekitar 3 jam. Tidak ada matahari di dunia jurang, sehingga cahayanya sangat redup, terutama ketika Chu Xingyun sekarang berada di dalam tenda, cahayanya bahkan lebih gelap. Ketika dia bangun, Chu Xingyun tiba-tiba merasakan sesuatu di wajahnya. Membuka matanya dengan curiga, yang dilihatnya adalah bahwa gadis kecil bernama Jiao Er tidak tahu kapan dia merangkak di wajahnya. Dengan telungkup, Jiao berbaring di wajah Chu Xingyun, memancarkan aroma segar di antara dada dan perutnya, memegang hidung Chu Xingyun untuk tidur sangat manis. Melihat wajah Jiao Er yang sangat halus dan cantik, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Ketiga gadis ini benar-benar seperti 3 boneka kain, tapi berbeda dari boneka kain, mereka memiliki darah, daging, dan kehidupan. Dengan lembut mencubit tubuh mungil Jiao, mengambilnya dan meletakkannya di bantal di sebelahnya. Ketika saya hendak duduk, saya merasakan ada sesuatu yang bergerak di antara leher saya. Melihat ke bawah, gadis kecil bernama Nir masuk ke kerah Chu Xingyun. Di bawah leher, mereka ditutupi oleh kerah Chu Xingyun, dan hanya leher itu yang terbuka, tentu saja. Dia menutupi kerah Chu Xingyun sebagai tempat tidur. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun dengan hati-hati mengambil Nir dan meletakkannya di atas bantal. Duduk dengan hati-hati, Chu Xingyun tidak berani melakukan terlalu banyak gerakan terlalu keras, karena sekarang, gadis bernama Yaer belum ditemukan. Begitu gerakannya terlalu besar, terlalu keras, itu mungkin menyakitinya. Tapi gadis kecil ini, di mana dia bersembunyi?
Dalam keraguan, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari sesuatu, wajah langsung memerah.